Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HSB dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat ya selalu. Baik, hari ini kita akan jalan-jalan nih sahabat HSB. Tentu saja kita mau buat konten video yang menarik buat sahabat HSB sekalian. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di HSB Official Channel. Sampai ketemu di Tugu Katulistiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hari ini Ana sedang berada di satu tempat yang ada di Pontianak, yaitu Tugu Katulistiwa. Nah, tentunya sudah tidak asing bagi warga Pontianak ya khususnya. Dan tepat di sebelah kanan saya ini adalah Sungai Kapuas, ya, sungai yang terpanjang di Indonesia. Jadi mungkin teman-teman juga pastinya sudah tahu gitu ya tentang Sungai Kapuas. Nah, berkenaan juga dengan Tugu Katulistiwa, lebih tepatnya Pontianak ya. Jadi ada beberapa poin yang pengen Ana sampaikan berkenaan dengan apa sih yang orang pikirkan ketika mendengar kata Kalimantan dan Pontianak. Nah, khususnya bagi mereka yang mungkin belum pernah ke Pontianak atau ke Kalimantan ya. Jadi ada beberapa hal yang dipikirkan oleh orang yang belum pernah berada di Kalimantan dan belum pernah juga berada di Pontianak gitu ya. Yang pertama adalah Kalimantan itu hutan. Ya, sebenarnya nggak salah juga. Memang di Kalimantan itu memang banyak hutan, tapi bukan berarti Kalimantan itu hutan semua gitu. Jadi seperti ya pulau-pulau lain ya, di Kalimantan juga terdapat kota-kota besar ya, misalnya seperti Pontianak. Nah, jadi itu yang pertama yang orang pikirkan ketika mendengar kata Kalimantan ya. Kemudian yang kedua yang terpikirkan adalah Kalimantan itu orangnya menyeramkan gitu ya. Ya, ini mungkin berkenaan dulu dengan peristiwa Sumanto gitu ya, sehingga Kalimantan itu dikenal dengan orang-orangnya yang suka kanibal ya, memakan sesama. Nah, sebenarnya kalau bercermin dari kasus ini, kita semua sebenarnya mungkin pernah memakan bangkai saudara kita ya, karena mungkin kita sering gibah, kita sering membicarakan keburukan-keburukan orang. Padahal kata Rasulullah dalam hadisnya, ketika kita membicarakan keburukan atau kejelekan orang lain, maka sama dengan memakan bangkai daging dari saudara kita, dan itu lebih mengerikan. Ketika kita mendengar kata Kalimantan Barat, yang kepikir kita adalah wah, orangnya sering makan orang, padahal mungkin kita sendiri juga seperti itu, sering makan bangkai saudara kita. Nah, itu yang kedua yang orang pikirkan. Kemudian yang ketiga, panas. Ya, memang sangat panas ya di Pontianak khususnya, sangat panas. Terlebih Pontianak itu dilalui oleh garis Katulistiwa, sehingga terasa panasnya menyengat ya. Seperti hari ini alhamdulillah panas sekali. Jadi berkeringat ya, alhamdulillah. Tapi ini masih jauh lebih dingin ya dibanding
dengan panasnya api neraka. Jadi saya sangat salut kepada mereka yang hari ini masih konsisten dengan pakaian-pakaian syar'inya, terutama akhwat-akhwat yang menggunakan jilbab lebar, pakaian syar'i lah yang menutup, yang berada di Pontianak. Kenapa? Karena dalam cuaca yang ekstrim panas seperti ini pun mereka masih menjaga pakaian mereka dia tetap tertutup, karena mereka tahu bahwa api neraka itu jauh lebih panas daripada kota Pontianak gitu ya. Nah, jadi itu yang ketiga yang orang pikirkan. Tadi yang pertama adalah hutan, kemudian kedua kanibalisme, kemudian yang ketiga yang orang pikirkan adalah panas, yang benar ya, panas. Kemudian yang keempat yang orang pikirkan adalah angker ya. Kota Pontianak itu angker, terlebih namanya Pontianak ya. Mungkin tetangga-tetangga kita atau negara tetangga kita yang lebih tepatnya mengira bahwa nama Pontianak itu berasal dari nama hantu yang disebut hantu kuntilanak pada orang Indonesia, kemudian hantu Pontianak kalau orang Malaysia mengatakan bahwa seperti itu gitu ya. Sebenarnya yang lebih menakutkan daripada hantu sebenarnya adalah manusia itu sendiri ya. Manusia itu sendiri. Jarang kita dengar bahwa hantu itu membunuh seseorang ya. Tetapi manusia itu sering ya melakukan hal-hal yang ya seperti hantu lah gitu ya. Hanya wujudnya aja manusia tapi perilakunya seperti hantu atau setan gitu ya. Itu yang keempat, Pontianak itu menyeramkan. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yang orang pikirkan ketika mendengar kata Kalimantan atau Pontianak ini adalah jeruk ya, jeruk Pontianak. Tapi kalau teman-teman tahu bahwa sebenarnya Pontianak itu nggak pernah menghasilkan jeruk. Jadi yang menghasilkan jeruk itu adalah Pemangkat ya, Sambas, pokoknya daerah-daerah di luar Pontianak yang menghasilkan jeruk. Tapi buah jeruk yang sering kita dengar yang berwarna hijau biasanya itu adalah jeruk Pontianak kalau orang-orang yang di luar Pontianak atau di luar Kalimantan menyebutnya ya. Kan ada jeruk Mandarin, nah maka ada jeruk Pontianak. Padahal jeruknya nggak berasal dari Pontianak, tapi berasal dari salah satu daerah yang ada di Kalimantan Barat, yaitu Kota Tebas atau Kota Sambas. Nah, baik itu teman-teman yang bisa Ana sharing berkenaan dengan apa sih yang orang pikirkan ketika mendengar kata Kalimantan dan Pontianak. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan video yang Ana buat bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Oh ya, kalau teman-teman ada hal yang ingin di sharing berkenaan dengan apa yang orang pikirkan tentang Pontianak, silahkan komentar di bawah dan ya biar kita sama-sama tahu gitu ya. Jadi tadi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang Ana pertanyakan kepada mereka yang berada di luar Kalimantan Barat, khususnya Kalimantan dan Pontianak gitu ya, atau mereka yang belum pernah ke Pontianak. Baik, itu saja. Apun minkum, kalau ada kata-kata yang salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.